Kalau misalnya kita masukin terus vitamin D-nya dengan dosis yang banyak, gejalanya lama-lama bisa akan muncul, yaitu gejala-gejala keracunan daripada vitamin D. Halo Pak Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan hari ini kita akan bahas seputar vitamin D. Karena banyak banget di luar sana sekarang Pak Millennials nanya ke saya, "Dok, ada nggak suntikan vitamin D? Saya perlu nih yang sampai 600.000 unit, saya pernah dengar dari teman-teman saya pada nyuntiknya sampai setinggi itu dosisnya." Lalu saya tanya, buat apa? Untuk perlindungan terhadap COVID. Emang perlu sampai setinggi itu? Apakah nggak cukup kita minum suplementasi vitamin D seperti biasa aja? Stay tune ya, saya akan ceritain apa sih dampaknya kalau kita sampai kelebihan vitamin D atau bahkan sampai ada tanda-tanda ke arah keracunan vitamin D. Oke, keracunan vitamin D itu bisa dilihat melalui gejalanya, tapi kebanyakan awal-awal itu tidak ada gejala apapun. Yang bisa kelihatan adalah dari hasil labnya. Yang bisa kelihatan adalah kadar vitamin D, yaitu yang 25 hidroksivitamin D kita, itu nilainya sudah di atas 150 nanogram per mili, atau kalau dengan satuan yang lain, di atas 375 nanomol per liter. Oke, lalu bisa deteksi juga yang kedua, ada peningkatan kadar kalsium di dalam darah dan di urin kita. Agak ribet ya, jadi kalau seperti ini harus sering-sering cek darah dong. Iya betul, karena memang gejala-gejalanya ini mungkin pada tahap awal tidak akan kelihatan, karena mungkin badan kita masih kompensasi. Tapi kita terus aja tingkatin kadar vitamin D yang kita minum, yang kita masukkan ke dalam badan, sehingga kita bahkan sampai nggak tahu kalau memang ternyata badan kita sudah mulai ada tanda-tanda ke arah keracunan vitamin D. Nah sebenarnya keracunan vitamin D ini sangat jarang terjadi kalau dengan kondisi normal, badan kita normal, tidak ada penyakit-penyakit tertentu, yang misalnya gara-gara kita berjemur, lalu kita terjadi keracunan vitamin D. Atau misalnya dengan kita konsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin D, misalnya seperti ikan kah, lalu daging kah, ataupun dairy products. Itu sebenarnya sangat jarang terjadi. Yang paling sering kejadian kenapa kita bisa terjadi keracunan vitamin D adalah karena kita minum sendiri suplementasi vitamin D tanpa mengerti atau tanpa mengikuti anjuran dokter. Saya biasanya minumnya yang 1.000. Lalu dengar teman bilang, mana cukup 1.000, harus 5.000. Terus minum 5.000 tanpa konsultasi ke dokter. Lalu juga ada mungkin dengar lagi, oh nggak bisa 5.000, mesti 10.000 baru bisa. Lalu ganti lagi ke 10.000. Dan itu karena kita tidak merasa gejala apapun, minum terus tuh 10.000, 10.000, 10.000. Yang kita tanpa sadar, badan kita tumpuk terus tuh vitamin D di dalam badan kita. Sampai akhirnya mungkin ada tanda-tanda ke arah keracunan vitamin D. Oke, nah memang sebenarnya berapa sih kebutuhan vitamin D yang memang diperlukan oleh kita? Nah, di endocrine guideline practice itu sudah mengemukakan kalau usia 19 sampai 50 tahun itu cukup 600 unit per hari. Kalau usianya di atas 50 tahun butuh lebih tinggi, 600 sampai 800 unit. Tapi kayaknya saya mau minum lebih deh, saya adanya biasanya yang 1.000 gitu. Ya boleh aja, tapi maksimum itu tidak boleh lebih dari 4.000 unit sehari untuk yang usia di atas 8 tahun. Dan itu pun baiknya harus dengan konsultasi dokter. Oke, tapi masa sama sekali nggak boleh minumnya? Kalau gitu buat apa dong suplementasi di luar sana yang dijual sampai 10.000 unit, 50.000 unit? Boleh diminum, karena ada kondisi-kondisi tertentu, penyakit-penyakit tertentu yang memang butuh dosis vitamin D yang lebih tinggi. Misalnya apakah ada tanda-tanda terbukti nih, udah dicek lab ternyata ada kekurangan vitamin D. Lalu misalnya kita ada osteoporosis yang tulang kropos. Lalu misalnya kita ada
sakit kulit yang namanya psoriasis, atau kita punya masalah di ginjal yang namanya renal osteodystrophy, atau misalnya kita juga punya celiac disease, inflammatory bowel disease. Kan yang seperti itu harus dikonfirmasi dulu ke dokter, harus didiagnosis dulu ke dokter, dan dokternya baru kasih dosisnya. Oh nih, kamu minum vitamin D segini. Itu baru boleh. Nah sekarang kalau misalnya kita masukin terus vitamin D-nya dengan dosis yang banyak, gejalanya lama-lama bisa akan muncul, yaitu gejala-gejala keracunan daripada vitamin D. Oke, itu yang mesti dihati-hati. Pada tahun 1940 itu pernah dilakukan penelitian untuk orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu itu diberikan vitamin D mega dose. Itu bisa sampai 200.000 unit, 300.000 unit disuntikan. Oke. Misalnya untuk pengobatan TBC, pengobatan rheumatoid arthritis yang kita tahu sebagai rematik. Nah, setelah diberikan itu, mungkin secara gejala memang membaik, tapi malah menimbulkan efek samping yang lain, yaitu terjadi peningkatan kadar kalsium di dalam darah dan di urin. Nah, itu yang berbahaya. Peningkatan kadar kalsium itu yang berbahaya adalah yang pertama, kalau misalnya peningkatannya tinggi banget, secara saraf itu dia bisa terganggu, bahkan bisa sampai koma. Oke? Lalu yang kedua, kalau dari sisi jantung, itu bisa sampai ada gangguan irama jantung. Lalu kalau dari sisi pencernaan, mungkin bisa sampai perutnya sakit, bisa sampai mual, muntah, susah BAB, bisa sampai terjadi peradangan di pankreasnya. Lalu kalau misalnya dari sisi ginjal, itu bahkan bisa kita jadi bawaannya kencing terus. Lalu kan haus minum lagi. Dan ini bisa ujung-ujungnya mengarah kepada dehidrasi, karena lebih banyak kencingnya daripada minumnya. Lalu bisa juga sampai terjadi batu ginjal. Jadi mesti hati-hati banget nih. Kita nggak boleh sembarangan. Yang ada, karena kita asal minum, malah terjadi efek-efek yang sebenarnya tidak diinginkan oleh tubuh kita gitu. Nah lalu selanjutin, kalau misalnya dari secara umum, gejala umumnya, kalau kita sampai keracunan vitamin D, itu bisa sampai badan kita bukannya malah tambah seger, malah jadi lemes, malah jadi nggak mau makan, malah sampai tulang-tulangnya sakit semuanya. Ya, jadi yang biasanya diharapkan minum vitamin efeknya adalah proteksi, efeknya adalah meningkatkan antibodi, kan sekarang gitu kan? Oh lagi COVID, minum vitamin D, berjemur, biarin supaya antibodi kita naik. Malah kita tidak dapat efek itu, malah kita jadi lemes, malah kita jadi capek, malah tulang-tulang jadi sakit, malah yang ada disangka malah kita kena COVID lagi. Padahal yang sebenarnya itu tanda-tanda keracunan daripada vitamin D-nya. Oke, jadi millennials harus hati-hati, tidak boleh sembarangan minum vitamin yang misalnya kita pikir, masa vitamin doang bisa kayak gitu. Ternyata terbukti loh, kalau misalnya keracunan vitamin D itu berdampak buruk gitu. Bukan berdasarkan tinggi-tinggian dosis, lalu jadinya bikin itu jadi makin baik di dalam badan kita. Oke? Kalau pada anak-anak, keracunan vitamin D itu bisa terjadi kalau dosis yang diberikan pada bayi usia 0 sampai 1 tahun, itu kalau diberikan 1.500 sampai 1.750 unit. Jadi dosis segitu aja udah bisa bikin keracunan vitamin D pada anak-anak, pada bayi. Gitu ya, jadi mesti hati-hati. Nah lalu kalau misalnya semua gejala itu terjadi, atau bahkan misalnya secara nggak sengaja kita ngecek vitamin D kita karena kita udah sering minum gitu ya. Awalnya pertama kali kita minum vitamin D karena kita rasa vitamin D kita kurang, lalu kita ikut-ikutan teman-teman suruh minum vitamin D, lalu kita minum, ternyata pas dicek darah ternyata tinggi banget. Udah di atas 150 nanogram per mililiter atau di atas 375 nanomol per liter. Apa yang harus kita lakukan kalau udah kayak gitu? Sebelum muncul gejala nih ya. Yang pasti stop semua konsumsi suplemen vitamin D. Saya udah bilang tadi ya, dengan makanan, dengan berjemur nggak mungkin lah. Dengan kondisi normal itu bisa bikin kita sampai keracunan vitamin D. Tapi kalau kita minum suplemen yang dosisnya tinggi, itu sangat tinggi kemungkinannya bisa terjadi keracunan vitamin D. Oke, jadi stop semua suplementasi vitamin D dan stop juga kalsiumnya. Oke, nah anjuran saya sekarang tuh gimana sih sebenarnya? Yang paling penting adalah
Kalau mau minum vitamin D, itu disesuaikan dengan kondisinya. Pengobatan untuk orang yang sakit COVID aja, itu vitamin D-nya disarankan nggak sampai puluhan ribu dosis. Baik yang OTG sampai yang udah masuk ke ICU pun, yang udah gejala berat sesak napas, itu aja rekomendasi pemberian vitamin D-nya itu 1.000 sampai 5.000 per hari. Nggak ada yang ditulis sampai 10.000, 50.000, ratusan ribu, itu nggak ada. Jadi penggunaannya harus hati-hati. Jangan ikut-ikutan kata teman. Karena memang secara umum, kalau orang-orang yang sudah terjadi komplikasi atau misalnya terjadi keracunan vitamin D, sebenarnya sebagian besar kasus itu dia akan sembuh tanpa ada komplikasi yang serius. Tapi ada juga beberapa yang sampai harus cuci darah karena ginjalnya kena. Ya, jadi hati-hati banget. Tujuan saya bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini makin membuka wawasan millennials supaya jangan asal. Harus tahu dulu kenapa saya harus minum vitamin D, kenapa saya harus minum sampai setinggi itu. Atau kalau ada dokter yang menganjurkan, kenapa dokter harus kasih saya sampai ratusan ribu dosis itu. Jadi kita harus ngerti apa ujungnya. Oke? Anjuran saya, kalau memang harus minum vitamin D, ya mulailah dengan dosis yang kecil dulu. Yang paling sering kan dijual di luaran itu dosisnya 400 unit, 1000 unit, misalnya seperti itu. Mungkin untuk orang dewasa saya rasa 1000 unit masih oke. Tapi tidak boleh lebih dari 4000 unit sehari. Oke, dan untuk anak-anak maksimal tidak boleh lebih dari 400 unit sehari. Oke, jadi kalau millennials punya pertanyaan atau mungkin nggak setuju dengan pendapat saya, tolong share sebanyak-banyaknya di bawah. Dan like video ini. Kalau belum subscribe, tolong subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. And stay safe.